Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmasela. Di sini, saya akan membahas tentang klasifikasi bidang pekerjaan menurut teori Andrew. Nah, di sini sudah ada konsep dasar dari teori Rowe yang memandang bahwa pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh 3 komponen yang mendasar dalam hidup. Yang pertama, ada pengaruh hereditas terhadap putusan karir. Rowe ini memandang bahwa pada prinsipnya, individu memiliki berbagai potensi bawaan yang akan menentukan sifat, minat, bakat, dan temperamen, yang pada akhirnya potensi tersebut memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, terutama dalam pemilihan karir yang akan dilaluinya pada masa yang akan datang. Sebagai contoh, seorang anak yang terlahir dari keluarga yang bekerja pada bidang jasa, cenderung juga akan bekerja pada bidang jasa ketika ia dewasa kelak. Demikian juga halnya dengan bidang pekerjaan lain. Yang kedua, ada pengalaman masa kecil. Berbagai pola asuh yang diterima individu pada masa anak-anak akan mempengaruhi bagaimana pilihan karirnya di masa depan. Selain itu, suasana dan iklim yang ada di keluarga juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pilihan karir individu. Suasana tersebut dapat saja berupa hal yang positif seperti kasih sayang, penuh perhatian, dan saling menghargai. Suasana yang negatif, misalnya perlakuan kasar, kekerasan, acuh tak acuh, dan keluarga yang broken home. Yang ketiga, ada kebutuhan-kebutuhan manusia. Kebutuhan-kebutuhan individu dapat mempengaruhi pilihan karir individu tersebut. Dalam hal ini, Rowe berpijak pada teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan dimiliki dan dicinta, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di sini sudah ada pilihan karir berdasarkan teori Rowe. Yang pertama ada person oriented, yaitu pekerjaan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain. Jenis pekerjaannya, yang pertama ada jasa. Tugas utama pekerjaan ini adalah memberi perhatian atau layanan terhadap perasaan, kebutuhan, dan kesejahteraan orang perorangan. Pemberi layanan ini meliputi konselor, pekerja sosial, layanan rumah tangga, dan pelayanan yang lain berorientasi pada pemberian perlindungan pada orang lain. Yang kedua ada kontak bisnis. Bidang pekerjaan ini berfokus pada penjualan secara langsung atau berhadapan terhadap investasi dan kontraktor. Yang ketiga ada organisasi. Bidang pekerjaan ini menitik beratkan pada pengaturan dan kerjasama dalam lapangan bisnis, industri, dan pemerintahan. Yang keempat ada kebudayaan. Bidang pekerjaan yang berhubungan dengan memelihara, melindungi, dan melestarikan warisan budaya. Pekerjaan ini diantaranya termasuk dalam lapangan jurnalistik, pendidikan, dan ilmu bahasa. Yang terakhir, ada seni dan hiburan. Pekerjaan ini membutuhkan bakat, keahlian khusus, dan kreativitas dalam seni, termasuk pertunjukan di atas panggung. Nah, selanjutnya ada non-person oriented, atau pekerjaan berorientasi pada benda-benda. Jenis pekerjaannya yang pertama ada teknologi. Bidang pekerjaan ini meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan produksi, pemeliharaan, dan penggunaan barang-barang, misalnya pekerja dalam bidang teknik, pertukangan, kerajinan, dan perdagangan mesin. Yang kedua, ada luar ruangan. Bidang pekerjaan ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan pekerjaan-pekerjaan luar ruangan lainnya. Yang ketiga, ada ilmu pengetahuan. Nah, bidang pekerjaan ini berkaitan dengan praktek teori-teori ilmiah, riset-riset sains yang tidak berorientasi pada manusia. Selanjutnya, ada aplikasi teori Rowe dalam bimbingan karir di sekolah. Salah satunya dengan melibatkan peranan orang tua dalam pelaksanaan bimbingan karir. Misalnya, dengan menyelenggarakan seminar atau diskusi yang melibatkan orang tua, sehingga orang tua bisa berkontribusi dengan baik dengan guru BK ataupun wali kelas untuk mengetahui karir siswa. Tujuannya agar dapat membantu siswa mengetahui pekerjaan yang mereka minati. Namun, perlu disadari oleh siswa bahwa dalam pemilihan pekerjaan tidak cukup hanya dipengaruhi oleh perasaan tertarik dan meminati pekerjaan tertentu saja, tetapi ada faktor lain seperti kecerdasan, nilai hidup, bakat, sifat, keadaan jasmani, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Karena ini ditunjukkan untuk siswa SMA baik kelas 10, 11, maupun 12, maka siswa perlu menyadari sejak dini apa saja faktor-faktor dalam dan luar diri yang sesuai dengan pekerjaan yang dipilih.
Terima kasih kepada dosen pengampu, Dr. Ramiwati Marsinun MSI Accounts, sebagai dosen mata kuliah BK Karir. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Lab BK UHAMKA, Official FKIP UHAMKA, BK UHAMKA, dan _Sutya.